Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Anggriani dengan NPM B1A020391. Baiklah, di sini saya ingin menyambung video mengenai materi perbandingan hukum pidana yang berfokus pada keluarga hukum atau legal family. Baiklah, di video sebelumnya saya telah membahas mengenai keluarga hukum secara singkat. Kemudian kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik keluarga hukum dengan eksistensi besar di dunia. Keluarga hukum civil law atau Romawi Germanik atau Eropa kontinental. Civil law adalah sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa atau Barat dan di beberapa bekas negara jajahannya. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa sistem hukum civil law karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Justinianus, yaitu Corpus Juris Civilis, yang naskahnya terdiri dari 4 bagian, yaitu Codex Novellae, Instituti, dan Digesta. Sistem civil law ini kemudian diresepsi pertama kali oleh Italia, kemudian Jerman, Prancis, dan Belanda, serta negara-negara di daratan Eropa lainnya. Oleh karena itu, sistem civil law ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental. Maka sistem civil law ini juga dikenal sebagai sistem kontinental. Sistem hukum civil law ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu seperti yang pertama, konsep kaedah atau norma hukum. Yang kedua, perumusan kaedah atau norma hukum. Yang ketiga, fungsi kaedah atau norma hukum. Yang keempat, struktur kaedah atau norma hukum. Dan yang terakhir, sumber hukum. Sistem ini berlandaskan pada kodifikasi hukum tertulis. Undang-undang yang ditetapkan oleh Badan Legislatif merupakan sumber hukum utama. Hakim tidak terikat pada presiden, sehingga mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum berdasarkan teks yang ada. Dalam sejarah hukum dunia, perkembangan hukum Romawi terbagi menjadi 2 periode, yakni periode pertama, Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Justinianus atau Corpus Juris Civilis atau Corpus Juris pada abad ke-6 sebelum Masehi yang berisi pertama institut atau institusi, berisikan risalah sistematis. Kemudian diges atau pandej, yaitu kompilasi dari beberapa fragmen tulisan yuristik Romawi. Kemudian codex, yaitu koleksi rancangan hukum imperial. Dan kemudian novel, yaitu koleksi legislasi imperial yang dibuat oleh Kaisar Justinian. Kemudian periode kedua, Renaissance atau Roman Law, yang berisi fase formasi hukum Romawi, kemudian fase kematangan hukum Romawi, lalu fase kebangkitan kembali hukum Romawi, kemudian fase resesi hukum Romawi, lalu fase kodifikasi hukum yang diprakarsai oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte, dan kemudian yang terakhir fase resepsi kodifikasi. Kemudian karakteristik sistem hukum sipil law. Yang pertama, ada kekuatan mengikat atau undang-undang atau kodifikasi atau kompilasi yang sistematis. Kemudian yang kedua, adanya kepastian hukum di dalam peraturan hukum tertulis. Kemudian yang ketiga, tidak ada hukum selain undang-undang.
Kemudian yang keempat, peranan dan fungsi hakim hanyalah sebatas menetapkan dan menafsirkan peraturan sebatas kewenangannya. Adapun struktur hukum sipil law di sini terbagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Ciri pokok hukum sipil law itu sendiri adalah norma atau kaidah hukum yang sengaja dibuat dan merupakan hasil pemikiran dan pengolahan secara rasional, logis, dan sistematis oleh lembaga yang berwenang membuatnya atau tertulis. Adapun sumber hukumnya itu yang pertama peraturan perundang-undangan, kemudian kebiasaan, lalu jurisprudensi, kemudian traktat, dan yang terakhir doktrin. Pembentukan hukum atau Rechtsvorming dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan penemuan hukum atau Rechtsbinding terutama dilakukan oleh hakim. Keluarga hukum common law atau Anglo-Saxon atau Anglo-American. Sistem hukum Anglo-Saxon berorientasi pada mazhab atau aliran Free Beku lahir di Inggris yang merupakan hasil perkembangan hukum yang timbul dari kegiatan badan-badan peradilan yang dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis sejak berabad-abad yang silam, sejak kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Adapun dua pembidangan hukum, itu yang pertama hukum common law atau negara, dan yang kedua hukum equity atau agama. Adapun struktur hukum dari sistem hukum common law yaitu hukum publik dan hukum privat. Kemudian ciri pokoknya, sekali pengadilan menyatakan kedudukan hukum dari suatu keadaan yang dikemukakan, maka putusan yang sama akan diberikan pada suatu perkara yang akan datang, yang berdasarkan kejadian-kejadian material yang sama. Kemudian sumber hukum mencakup yang pertama putusan-putusan hakim atau jurisprudensi, kemudian perundang-undangan atau statut, yang ketiga kebiasaan custom, yang keempat tulisan atau pendapat ahli hukum atau doktrin, dan yang terakhir akal sehat atau reason. Perbedaan mendasar dari sistem hukum common law dengan sistem hukum sipil law. Sistem hukum sipil law mencakup mengenai doktrin atau termasuk confident report. Kemudian jurisprudensi hanya menerapkan prinsip umum dibantu sumber hukum sekunder. Lalu pengadilan dalam tingkat yang lebih rendah mengikuti keputusan yang lebih tinggi, order of priority berdasarkan reason authority atau state decisions. Kemudian aturan hukum dan keputusan pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis. Lalu kitab undang-undang dan statut tertentu yang meliputi undang-undang hukum sipil law harus dimiliki oleh negara-negara yang menganut sistem hukum sipil law. Sedangkan sistem hukum common law mencakup mengutamakan jurisprudensi. Lalu jurisprudensi merupakan sebuah aturan spesifik yang menjadi sumber hukum utama. Lalu tidak terdapat dan tidak mengenal proses state decisions. Kemudian aturan hukum dibuat berdasarkan kebiasaan. Lalu yang terakhir, yaitu di dalam common law hanya bersifat melengkapi hukum dalam pengadilan dari kasus ke kasus. Kemudian sistem sipil law juga dapat kita lihat dari hakim yang diangkat dan ditunjuk adalah mereka yang berasal dari perguruan tinggi hukum yang terlatih dengan spesialis kemampuan di bidangnya.
Kemudian prinsip sipil law dibukukan dalam buku yang disebut dengan Kode Sipil atau Kitab. Lalu terdapat hukum privat dan hukum publik. Kemudian mengenal pemisahan antar kejahatan dan pelanggaran dalam kitab undang-undang. Sedangkan sistem hukum common law cakup mengenai hakim memberikan keputusan di pengadilan, hakim diangkat dan ditunjuk dari sekian banyak praktisi, pengacara, bahkan masyarakat biasa. Kemudian prinsip yang berlaku dapat mengalami perubahan atau doctrine stage diseases. Lalu terdapat common law court dan court of equality. Kemudian ajaran kesalahan dikenal dengan doktrin mens rea atau actus neus dan mens rea. Kemudian yang terakhir, tidak mengenal pemisahan kejahatan dan pelanggaran. Baiklah, jadi akan melanjutkan materi pada video berikutnya yang menjelaskan secara singkat materi tentang metode perbandingan hukum. Terima kasih sudah menyaksikan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang